1. Apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Motivasi saya ingin menjadi guru penggerak adalah saya ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang pastinya sangat bermanfaat untuk masa depan saya nantinya. Saya juga sangat antusias dan bersemangat dalam menambah pengetahuan yang nantinya dapat saya sampaikan kepada teman-teman saya dan anak didik saya. Selain itu, saya juga termotivasi untuk ikut berpartisipasi mengembangkan dunia pendidikan. Untuk memunculkan motivasi saya tersebut, saya selalu menggali informasi kepada teman-teman saya yang sudah melakukan pendidikan guru penggerak, tentang bagaimana guru penggerak dan apa harapan apabila sudah lulus guru penggerak. Selain itu, saya mencoba mengajak teman pendidik untuk ikut bersama-sama mendaftar sebagai calon guru penggerak untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam dunia pendidikan. 2. Apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Kelebihan yang mendukung saya sebagai guru penggerak adalah semangat saya yang tinggi. Saya selalu bersemangat dalam hal apapun untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terus berusaha dan mencoba mendidik murid dengan menyenangkan, membuat murid merasa nyaman dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihan lain yang saya miliki adalah dalam bidang pengoperasian komputer IT. Di sini saya ditugaskan oleh sekolah untuk menjadi operator dapodik dan BOS. Selain itu, selama pembelajaran daring di masa COVID-19 kemarin, saya menggunakan media Google Classroom untuk memberikan tugas dan pengumpulan tugas dari murid saya. Saya juga suka membuat video pembelajaran untuk diberikan kepada murid. Selain itu, saya selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas saya, karena hal tersebut sangat saya perlukan untuk membantu dalam proses belajar mengajar agar murid tidak bosan dengan materi pembelajaran. Kelebihan lain yang mendukung peran saya sebagai guru penggerak adalah disiplin. Berusaha disiplin dalam hal apapun, seperti datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas juga tepat waktu dan hal tersebut juga saya tanamkan kepada murid saya. Selain itu, saya juga mampu bersosialisasi dengan siapapun terutama teman pendidik untuk bekerja sama dalam peningkatan keprofesionalan dalam bekerja. Saya juga selalu berusaha menjadi pendidik yang berinovasi dalam memberikan pembelajaran, karena dengan berinovasi proses belajar mengajar akan lebih menyenangkan dan bervariasi. Selalu memberikan yang terbaik untuk anak didik saya, karena pembelajaran yang sesungguhnya adalah berpusat pada murid. 3. Berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan, atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Jawaban Anda harus mencakup waktu kejadian, dampak atas inisiatif Anda, upaya yang Anda lakukan agar inisiatif tersebut terlaksana, peran Anda dan pihak lain yang terlibat bila ada. Berkaitan dengan hal tersebut, saya sebagai pendidik di sebuah satuan pendidikan harus mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab dan terus berinovasi untuk menggali kemampuan dalam bidang IT maupun lainnya. Saya terus berupaya menggerakkan dan memberikan semangat kepada teman pendidik di sekolah untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang IT terutama yang berhubungan dengan tugas pendidik maupun untuk proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut sangatlah membantu dikarenakan peran sebagai pendidik haruslah mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh adalah pengaktifan aplikasi platform Merdeka Mengajar beserta cara mengikuti pelatihan mandiri yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Sebelumnya beberapa teman pendidik kesulitan dalam pengaktifan aplikasi tersebut. Setelah saya pandu secara langsung dan sudah berhasil saya mengarahkan untuk mencoba membuka beberapa fitur di dalamnya. Aplikasi ini sangat membantu pendidik dalam penerapan kurikulum Merdeka. Saya juga memberikan semangat kepada teman pendidik untuk mengikuti beberapa pelatihan yang ada dalam aplikasi tersebut, salah satunya tentang Merdeka Belajar. Saya juga terus melakukan pendampingan agar semua pendidik di sekolah mengikuti pelatihan tersebut sampai selesai. Hal tersebut saya lakukan karena saya ingin teman pendidik paham tentang konsep Merdeka Belajar, sehingga mereka mempunyai perubahan pola pikir tentang Merdeka Belajar dan menerapkannya dalam proses belajar mengajar di kelasnya. Saya yakin dengan mencoba mengikuti perkembangan zaman mampu memberikan kemudahan dalam pemberdayaan yang bersifat teknologi. Dari beberapa uraian di atas, saya merasa perlu dan harus terlibat dalam program pemerintah demi kemajuan pendidikan di negara ini, salah satunya yaitu mengikuti pendidikan guru penggerak. Dalam program ini diharapkan semua guru mendapatkan keadilan untuk sama-sama mengembangkan kemampuan dirinya agar tercipta pendidik yang profesional di bidangnya.
Selain itu, pendidik profesional juga harus mampu menciptakan perubahan-perubahan untuk menghadapi tuntutan seiring perkembangan zaman. 4. Berinteraksi dengan orang lain. Kapan waktu kejadiannya? Situasi apa yang Anda hadapi saat itu? Pihak mana saja yang Anda minta untuk bekerja sama dan mengapa? Gambarkan secara jelas. Sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya di masa pandemi COVID-19. Saat itu, pembelajaran masih dilakukan secara daring. Dengan minimnya interaksi tatap muka dengan siswa saat ini, guru perlu melanjutkan proses pembelajaran menggunakan beberapa aplikasi online. Karena anak kelas 2 adalah anak kelas bawah, mereka kesulitan berinteraksi dengan pembelajaran selama COVID. Selain itu, orang tua siswa yang berbeda usia dan latar belakang ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Saya perlu menyampaikan pembelajaran baik secara daring maupun daring yang sulit dipahami sebagian orang tua karena keterbatasan dalam mengoperasikan handphone. Dalam hal ini, saya meminta bantuan kepada orang tua dengan memberikan langkah-langkah bagaimana agar mereka dapat membantu saya mengkomunikasikan pembelajaran kepada anak-anak mereka. Selain itu, saya memberikan rangkuman materi dan soal yang dapat diambil secara bergantian di sekolah. Hal ini saya lakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dalam keadaan darurat dan keterbatasan. 5. Kesulitan apa saja yang Anda hadapi saat bekerja sama? Adakah penolakan ataupun kegagalan yang Anda hadapi dalam situasi tersebut? Bagaimana respon Anda dalam situasi tersebut? Upaya apa yang Anda lakukan untuk tetap fokus mencapai tujuan yang telah direncanakan? Umumnya kesulitan yang terjadi pada saat bekerja sama adalah kurangnya kekompakan, selain itu kesulitan dalam menyamakan ide atau tujuan. Saat bekerja sama, sering terjadi penolakan atau kegagalan. Saya juga berpikir bahwa penolakan atau kegagalan seperti itu adalah hal yang wajar dalam bekerja sama karena setiap orang memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda. Melalui penolakan tersebut, saya dapat belajar pentingnya saling menghormati. Dan dari kegagalan saya belajar bahwa saya harus maju dan bangkit untuk mencapai tujuan saya. Dalam menghadapi kesulitan, biasanya saya selalu berkomunikasi dengan orang lain untuk meminta pendapat dan saran. Hal tersebut juga saya gunakan untuk mengambil langkah ke depannya. Selain itu, kita juga harus mengutamakan rasa saling menghormati dan kekompakan saat bekerja sama dengan orang lain. Saya percaya beberapa hal ini akan berdampak besar pada kelanjutan sebuah kerjasama. Selain itu juga untuk mencapai tujuan bersama seperti yang diharapkan. Sesuai pepatah mengatakan semua kesulitan pasti ada jalan keluarnya jika kita bersungguh-sungguh mengatasi untuk menyelesaikannya. Menjalin kerjasama dengan orang lain atau pihak manapun itu tidak semudah yang kita pikirkan. Bekerja sama. Lakukan untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bekerja sama. Seperti yang telah saya sampaikan dan uraikan sebelumnya, menjalin kerjasama dengan orang lain atau pihak manapun itu tidak semudah yang kita pikirkan. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama harus didasari dengan komitmen bersama dan seringnya dalam menjalin komunikasi satu dengan lainnya. Hal tersebut juga saya alami sendiri dalam bekerja sama dengan siapapun. Dibutuhkan rasa saling menghargai dan saling membangun atau memberi semangat satu sama lain. Upaya yang saya lakukan untuk menjalin komitmen dengan berbagai pihak dalam bekerja sama adalah dengan pendekatan sosial. Upaya pendekatan sosial ini lebih meyakinkan saya karena dengan menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi partner kerja sama dapat menumbuhkan kekompakan dan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul sehingga mencapai kesepakatan bersama. Sehingga tujuan yang diharapkan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, memberikan motivasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama juga sangatlah penting. Motivasi dapat berupa semangat maupun fasilitas yang dapat mendukung sebuah komitmen dalam kerja sama. Dari beberapa uraian di atas, yang terpenting dalam kerja sama adalah menghindari terjadinya kesalahpahaman dan sikap-sikap yang dapat menyinggung pihak lainnya. Hal ini perlu diperhatikan, karena orang mempunyai sifat yang berbeda-beda dengan kebudayaan yang berbeda juga. Setelah masing-masing pihak mengerti dan paham tentang beberapa hal tersebut, sebuah kerjasama akan berjalan dengan baik dan tujuan akhir yang diharapkan juga akan membuahkan hasil dan dapat diterima oleh semua pihak dan sesuai apa yang diharapkan. 7. Bagaimana hasilnya? Hasil yang saya dapatkan setelah melakukan beberapa upaya-upaya di atas adalah yang semula ada penolakan dari pihak lain, pada akhirnya mampu saya hadapi. Hal tersebut saya hadapi dengan mempertimbangkan berbagai macam upaya.
Dengan berbagai pendekatan yang saya lakukan dan dengan memberikan beberapa motivasi dan fasilitas, pada akhirnya sebuah komitmen untuk mampu mencapai tujuan dapat membuahkan hasil. Pada intinya dalam sebuah kerja sama akan berjalan dengan baik apabila semua pihak mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. 8. Permasalahan tantangan situasi. Kapan waktu kejadiannya? Permasalahan, tantangan, atau kompleksitas apa yang Anda hadapi saat itu? Gambarkan secara jelas. Waktu sosialisasi penyampaian materi platform Merdeka Belajar ada sedikit permasalahan atau kesulitan. Setiap tugas atau pekerjaan pasti ada permasalahan atau tantangan yang harus dihadapi. Seperti tugas saya sebagai seorang pendidik dan penyampai materi di satuan pendidikan tempat saya bertugas, banyak permasalahan yang muncul baik dari kesiapan saya pribadi maupun dari rekan kerja yang sangat pasif, sarana-prasarana yang kurang memadai, administrasi yang harus terselesaikan, maupun tugas tambahan yang harus siap saya kerjakan demi kelancaran sebuah program. Dari beberapa permasalahan maupun tantangan tersebut, saya diharapkan mampu menyelesaikan dengan upaya yang tepat sehingga semua dapat berjalan lancar, sesuai apa yang diharapkan ke depannya. 9. Upaya apa saja yang Anda lakukan untuk memahami situasi tersebut secara komprehensif? Peluang dan kesempatan apa saja yang Anda identifikasi dalam situasi tersebut untuk membantu Anda menghadapinya? Upaya yang saya lakukan untuk memahami situasi tersebut adalah dengan mengajak bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat seperti kepala sekolah dan rekan kerja. Dengan mengungkapkan tentang pokok permasalahan dapat menyelesaikan satu demi satu masalah yang muncul. Saya meyakini bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut dapat memudahkan untuk mencapai jalan keluar yang terbaik, karena mereka paham dengan permasalahan tersebut. Seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya, bahwa tidak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluar. Semua tergantung bagaimana cara menyikapinya. Saya sebagai seorang pendidik paham tantangan apa yang akan saya hadapi dalam melaksanakan tugas. Selalu percaya diri dan optimis dalam segala hal adalah kuncinya. Yang terpenting ketika kita bertugas adalah mau bekerja sama dan selalu mengedepankan kepentingan umum, saling menghargai dan menjalin komunikasi dengan siapapun. Dengan selalu terbuka tentang persoalan yang muncul dan selalu menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, diharapkan mampu menemukan jalan keluar yang tepat untuk kepentingan bersama. 10. Pertimbangan-pertimbangan atau alternatif apa saja yang Anda hadirkan dalam membuat keputusan? Informasi apa lagi yang Anda gunakan untuk memperkuat keputusan Anda? Pertimbangan atau alternatif yang saya ambil dalam membuat keputusan adalah saya harus mementingkan kepentingan bersama dengan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Di sini saya lebih mengedepankan untuk meminta pendapat dari kepala sekolah selaku pemimpin dari satuan pendidikan tempat saya bertugas. Dengan meminta pendapat dari kepala sekolah, nantinya kepala sekolah akan mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah tentunya tidak mudah untuk mendapatkan hasil yang disepakati bersama. Di sini saya juga harus menyiapkan beberapa ide untuk saya sampaikan. Ide yang saya sampaikan bukanlah sebuah kesepakatan yang harus diambil, melainkan sebagai tambahan pilihan atau opsi untuk mengambil sebuah keputusan. Seperti yang sudah saya uraikan di atas, dalam mengambil keputusan bersama harus mengedepankan kepentingan bersama, saling menghormati pendapat pihak lain dan menghargai segala keputusan yang diambil. Yang terpenting adalah ketika kita dihadapkan langsung dengan sebuah permasalahan, kita segera mengambil langkah untuk mengkomunikasikan dengan pihak terkait. Di sini peran kepala sekolah sebagai pemimpin harus bijaksana dan mempunyai ketegasan dalam menghadapi sebuah persoalan. Selain itu, perhatian dari seorang pimpinan juga sangat dibutuhkan karena berpengaruh atas keberlangsungan kerja sama dalam satuan pendidikan. Selain perhatian dari pimpinan, dukungan dari rekan kerja juga dapat memberikan sebuah apresiasi untuk lebih percaya diri dalam menghadapi permasalahan. 1. Tindakan apa yang kemudian Anda ambil dan bagaimana hasilnya? Tindakan yang saya ambil untuk menyelesaikan beberapa persoalan di atas adalah dengan meminta pendapat atau saran dari kepala sekolah maupun dari rekan kerja, dari beberapa hal yang dibahas bersama dalam sebuah musyawarah, dapat diambil sebuah keputusan. Tugas saya sebagai pendidik tetap berjalan seperti biasanya. Dengan adanya tugas tambahan, untuk saya sebagai operator, saya mempunyai opsi untuk mengajar kelas bawah. Hal ini saya sampaikan karena banyaknya administrasi yang harus terselesaikan, saya harus bisa memanage waktu
Untuk menyelesaikannya, saya juga meminta bantuan rekan kerja untuk saling mensupport dan mendukung satu sama lain agar kerjasama di sekolah terus terjalin. Hasil dari permasalahan tersebut adalah ide atau masukan yang saya sampaikan diterima oleh semua pihak demi kelancaran semua. 12. Perkembangan menuntut kita. Kapan waktu kejadiannya? Masukan atau umpan balik apa yang secara spesifik Anda dapatkan? Apa yang Anda rasakan saat menerima masukan atau umpan balik tersebut? Waktu sosialisasi penyampaian materi, banyak pertanyaan dan masukan yang saya dapat, salah satunya bagaimana pengoperasian aplikasi-aplikasi pembelajaran terutama platform Merdeka Belajar. Dan pada prinsipnya, manusia adalah makhluk yang selalu berhubungan dengan orang lain. Dengan semakin dewasanya, seseorang diharapkan juga pola pikir seseorang juga berkembang. Hal ini sangat berhubungan dengan pengembangan diri seseorang. Selama saya bertugas di satuan pendidikan, saya mendapatkan banyak perkembangan dalam diri saya. Perkembangan tersebut tidak hanya berasal dari diri saya pribadi, akan tetapi dari berbagai masukan, dukungan, dan dari berbagai masalah yang pernah saya hadapi. Suatu ketika saya pernah menghadapi seorang wali murid, karena kesalahpahaman dalam proses penilaian kognitif di sekolah, wali murid merasa tidak terima dengan proses penilaian saya dan merasa anaknya paling benar. Saya mendapat masukan dari rekan kerja untuk memanggil wali murid tersebut dan membicarakannya di sekolah. Dengan segera saya pun memanggil wali murid tersebut dan menemuinya di sekolah. Saya merasa masukan dari rekan kerja saya itu sangat tepat. Agar tidak ada kesalahpahaman yang berlarut-larut. 13. Bagaimana cara Anda menyikapi masukan dan umpan balik tersebut untuk pengembangan diri Anda? Saya adalah pribadi yang selalu terbuka dengan semua pendapat atau masukan dari orang lain. Menyikapinya dengan hati-hati dan mau belajar dari orang lain yang lebih berpengalaman. Oleh karena itu, saya selalu menjalin komunikasi yang baik dengan siapapun termasuk dengan rekan kerja yang setiap hari bertemu. Saya senang ketika saya mendapatkan masukan ataupun umpan balik dari rekan kerja ataupun orang lain. Masukan yang datang untuk saya bukanlah sebuah masalah, akan tetapi sebuah proses pendewasaan diri. Saya percaya, ketika saya mendapatkan masukan ataupun umpan balik itu, kedewasaan saya sedang diuji. Hal tersebut tentunya mempunyai dampak positif untuk saya. Selain itu, pengembangan diri saya akan bertambah ketika saya mampu menampung dan menerima masukan dari orang lain. Saya sadar masih banyak kekurangan dalam diri saya. Akan tetapi dengan selalu terbuka ketika orang lain memberikan masukan kepada saya berusaha untuk segera memperbaiki kekurangan saya tersebut. Dengan berbagai masukan tersebut, menjadikan saya lebih siap dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas. 14. Selain memanfaatkan masukan dan umpan balik dalam proses pengembangan diri Anda. Hal berbeda apa yang Anda lakukan untuk mendukung proses pengembangan diri Anda? Adakah cara-cara di luar kebiasaan yang Anda lakukan di mana hal tersebut membuat Anda kurang nyaman namun mendukung proses pembelajaran Anda? Masukan dan umpan balik yang saya terima adalah suatu proses pendewasaan dan pengembangan diri saya. Selain itu, untuk mengembangkan diri saya juga banyak belajar tentang meningkatkan potensi dalam diri saya, meningkatkan rasa percaya diri saya, meningkatkan pengetahuan diri dan juga lebih memberanikan diri dalam hal apapun yang bersifat membangun. Akan tetapi selain beberapa hal yang sudah saya uraikan di atas, saya juga merasa perlu mengembangkan diri dalam hal bakat dan minat. Walaupun terkadang ada beberapa hal yang sangat bertentangan atau membuat saya kurang nyaman, akan tetapi demi sebuah profesionalitas hal tersebut perlu saya lakukan. Selain itu, adanya seorang rekan kerja yang terlalu ikut campur dengan cara saya mengajar juga sangat membuat tidak nyaman. Tapi di sisi lain, saya mencoba untuk selalu positive thinking. Hal tersebut saya jadikan sebagai penyemangat untuk lebih profesional dan lebih bervariasi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.
Pengembangan diri memang tidak selalu berupa masukan. Sebuah kritikan juga dapat kita jadikan sebagai proses pengembangan diri. 15. Bagaimana aplikasi hasil proses pembelajaran yang Anda sebutkan di dalam pekerjaan Anda? Seperti yang telah saya sampaikan di atas, masukan, umpan balik dan kritikan sangat membantu dalam proses pengembangan diri saya. Selain itu juga dapat memperbaiki proses belajar mengajar di kelas saya. Tidak hanya itu, proses pembelajaran di kelas juga membutuhkan saling keterbukaan dan komunikasi antara saya dan peserta didik. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan tujuan dari sebuah pembelajaran dapat berhasil. Dengan membangun kenyamanan di kelas, saya dan peserta didik akan lebih mudah untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran. Dari kenyamanan tersebut, akan menambah rasa percaya diri saya dalam bekerja. Dapat disimpulkan bahwa dengan proses pembelajaran yang tepat sangat mempengaruhi pekerjaan saya. Proses pembelajaran yang menyenangkan akan membuat peserta didik tertarik dan merasa senang. Selain itu, proses pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik juga sangat diperlukan. Apabila proses pembelajaran tersebut berhasil, maka saya dapat meningkatkan totalitas kerja saya. 16. Ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Kapan waktu kejadiannya? Siapa yang Anda kembangkan? Apa yang memotivasi Anda melakukan pengembangan tersebut? Pengalaman saya dalam membantu pengembangan orang lain adalah membantu rekan kerja saya. Saya membantu dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, karena PMM sangatlah bermanfaat dan sangat membantu bagi pendidik. Saya selalu memberikan semangat untuk mengikuti dan mempelajari topik-topik di dalamnya. Saya merasa termotivasi untuk membantu mengembangkan rekan kerja saya, karena topik-topik tersebut sangat penting untuk diimplementasikan di satuan pendidikan tempat kita bertugas, karena untuk saat ini, pembelajaran di sekolah yang diharapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. 17. Hal apa yang menjadi fokus pengembangan? Ceritakan pula cara Anda membangun kesepakatan guna mencapai hasil pengembangan yang diharapkan. Untuk mempersiapkan hal tersebut, saya lebih menekankan tentang pemahaman dalam pengoperasian gawai atau komputer. Selain itu, saya juga memberikan semangat agar mereka lebih percaya diri dengan kemampuan mereka, karena selama saya mengenal mereka, saya terkadang sulit untuk berkomunikasi yang berkaitan dengan komputer maupun IT. Sebenarnya, saya selalu memberikan semangat kepada beliau, akan tetapi selalu diacuhkan. Pada akhirnya, apabila ada tugas atau tuntutan untuk menyelesaikan pekerjaan, beliau selalu meminta bantuan rekan kerja. Hal tersebut sangat menghambat tugas mereka maupun tugas dan kewajiban rekan lainnya. Saya menjadi tertantang untuk mengembangkan potensi beliau karena umur beliau masih muda dan seharusnya beliau mempunyai semangat yang lebih besar. Di sini saya memberikan langkah-langkah awal yang harus dipelajari dalam pengoperasian komputer. Saya juga memberikan kesempatan beliau untuk mencoba mengoperasikan komputer dengan latihan mengetik sedikit demi sedikit. Akan tetapi saya selalu mendapatkan kelanjutan yang tidak memuaskan, yaitu apabila tugas tersebut selesai. Beliau juga tidak melanjutkan latihan-latihannya. Hal ini pastinya menghambat, karena pastinya akan mengulang lagi di hari lainnya. 18. Dukungan apa saja yang Anda berikan bagi orang tersebut? Hambatan apa yang Anda temui, dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Upaya-upaya apa saja yang Anda lakukan untuk mempertahankan motivasi orang tersebut? Dukungan yang saya berikan adalah dukungan moral, yaitu berupa pemberian semangat dalam melaksanakan tugas, terutama tugas yang berkaitan dengan penggunaan IT seperti komputer khususnya. Selain dukungan moral dari saya pribadi,
Saya juga pernah berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku pemimpin di satuan pendidikan untuk memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Dari pihak sekolah sangat mendukung, bahkan memberikan banyak kesempatan untuk belajar dan berlatih. Selain itu, dukungan lainnya yaitu pihak sekolah memfasilitasi peminjaman laptop untuk digunakan kapanpun dan dimanapun oleh beliau. Akan tetapi, selain beberapa dukungan yang sudah saya uraikan di atas, ada juga hambatan yang saya hadapi. Hambatan yang pertama yaitu kurangnya kemauan beliau untuk belajar etik komputer khususnya. Hal ini sangat berpengaruh karena saya yakin seorang, apabila mempunyai kemauan hal paling sulit pun pasti dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi, apabila tidak mempunyai kemauan hal semudah apapun pasti akan dirasa sulit. Hambatan yang kedua adalah beliau tidak mempunyai laptop pribadi yang dapat membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban beliau selaku ASN. Seperti yang sudah saya uraikan di atas, upaya yang saya lakukan untuk mempertahankan motivasi beliau adalah dengan terus memberikan kesempatan dan bimbingan apabila beliau mendapatkan tugas yang berhubungan dengan komputer. Selain itu, upaya untuk selalu memberikan semangat kepada beliau agar mau belajar dan berlatih dalam pengoperasian komputer. 19. Bagaimana hasilnya? Meskipun saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sampai saat ini, saya merasa belum ada hasil yang memuaskan dalam membantu pengembangan diri teman-teman sejawat. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi saya untuk membantu dan selalu memberikan motivasi kepada rekan-rekan kerja saya, karena peran komputer sangat berpengaruh dalam masa sekarang terutama dalam dunia pendidikan. Hal tersebut masih dalam pengembangan kami dan semoga nantinya kami dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga dapat tercipta kerja yang profesional. Semoga pengalaman-pengalaman saya tersebut dapat dijadikan awal langkah saya untuk menjadi calon guru penggerak, sehingga dapat membantu menggerakkan rekan kerja saya untuk selalu mau belajar dimanapun dan kapanpun.